Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita masih diberikan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala inilah kita didatangkan ke majelis yang dimuliakan oleh Allah, majelis yang dinaungi para malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma, juz 30, okay? Alhamdulillah kita sudah melalui surat-surat yang telah lalu. Ada yang masih ingat apa mawon suratnya? Surat An-Naba, terus surat An-Nazi'at, terus surat Abasa. Okay. Dan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan surat At-Takwir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Takwir ini surat ke-81 ya di dalam Al-Qur'an, terdiri dari 29 ayat, dan At-Takwir itu artinya dilipat. Apa yang dilipat nanti insya Allah akan kita kaji bersama-sama. Surat At-Takwir ini termasuk surat Makkiyah. Ada yang masih ingat surat Makkiyah itu artinya apa? Diturunkan di Mekah. Ya, insya Allah surat-surat di dalam juz amma ini seluruhnya surat Makkiyah karena berisikan tentang tauhid, ya, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang iman kepada hari akhir, ya. Nah, ini diturunkannya saat dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah sebelum hijrah, sebelum ke Madinah. Kemudian surat At-Takwir ini adalah salah satu surat yang menggambarkan kedahsyatan hari kiamat. Jadi sangat banyak nggih, surat-surat yang telah kita pelajari kemarin pun isinya juga tentang hari kiamat. Itu betapa pentingnya meyakini hari kiamat. Saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam banyak surat. Dan saking banyaknya bantahan-bantahan dari kaum musyrikin, dari kaum kafir. Adanya surat-surat tentang hari kiamat ini adalah untuk menambah keyakinan orang-orang yang beriman dan terus membantah atau menjawab tuduhan-tuduhan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan di surat At-Takwir ini, Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat
atau wa idzas samaa'un kadarat atau wa idzas samaa'un syaqqat. Jadi barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hendaklah ia membaca 3 surat. Ya, ada surat Idza Syamsu Kuwirat, yaitu ini surat At-Takwir ini. Kemudian surat Idza Syama'un Fatarat, surat Al-Infitar. Kemudian surat Idza Syama'un Syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Nah, jadi nanti di surat At-Takwir ini itu seolah-olah digambarkan hari kiamat itu seperti kita melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kemudian di dalam surat At-Takwir ini nanti Allah akan bersumpah ya sebanyak 12 kali ya, di dalam 12 ayat berturut-turut ya, bersumpah tentang kejadian-kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat untuk menekankan dan menegaskan bahwa setiap orang akan mengetahui perbuatannya selama di dunia pada hari tersebut. Ya, jadi pada intinya di surat At-Takwir ini yang sangat ditegaskan adalah Allah ingin menegaskan kepada seluruh manusia termasuk kula panjenengan bahwasanya seluruh amal kita nanti pada yaumil kiamah akan dipertanggungjawabkan ya. Dan semua amal kita itu tercatat ya. Tercatat, tidak ada yang luput sedikit pun dari catatan para malaikat. Seluruh amal kita, baik amal yang baik atau amal yang buruk, dan sekecil apapun kebaikan atau keburukan kita selama di dunia ini akan tercatat dan disaksikan nanti pada hari kiamat. Sampai Allah pada surat ini bersumpah sebanyak 12 kali ya, untuk menekankan bahwasanya hal itu, hari itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Jadi ada makna digulung atau makna dilipat. Jadi yang dimaksud dilipat dalam surat At-Takwir ini adalah apa tadi? Yang dilipat matahari. Matahari niku ageng apa alit, Pak? Ageng. Menurut ilmuwan, ini penelitian. Ya wallahu alam nggih mboten ngertos diukur tenanan apa mboten. Tapi penelitian mereka para ilmuwan nggih, kita pun tidak menjangkau nggih ilmu kita bagaimana mereka meneliti. Tapi mereka punya kesimpulan bahwasanya besarnya matahari ini itu 109 kali lebih besar daripada bumi. Itu sangat besar. Kemudian jaraknya dari bumi sampai matahari itu 150 juta kilometer. Niku wallahu a'lam benar atau tidak ya. Tapi seandainya benar, bayangkan betapa besarnya matahari. Dengan jarak 150 juta kilo kok masih kelihatan besar. Coba panjenengan nopo yang besar Puso, kalau sudah jarak sekian ratus kilo, berapa kilo yang pun boten ketinggal gitu. Sebesar-besarnya gunung Cubi, nek saking mriki enten gunung napa sing ketinggal? Gunung Lawu.
Gunung liyane pundi? Gunung Merapi mboten ketinggal saking mriki. Lah karena sebesar-besarnya nggih ketika sudah jauh pun mboten ketok melih. Kemudian matahari niku adalah makhluk besar yang setiap hari dilihat oleh seluruh manusia. Setiap hari dilihat matahari itu bersinar, ya, memancarkan panas, ya, memancarkan cahaya. Dari mana? Menurut penelitian, di matahari itu terjadi ledakan terus-menerus, seperti ledakan gunung Merapi, gunung berapi. Gunung berapi ketika meledak akan mengeluarkan sinar seperti api, bara, lava niku nggih. Nah, itu ledakan-ledakan seperti itu di matahari itu terus terjadi, sehingga memunculkan cahaya yang begitu terang dan memunculkan panas yang sangat panas. Nah, jika memang menurut penelitian ini benar jarak bumi sampai matahari itu 150 juta kilometer, ketika siang hari kita masih merasakan panasnya matahari. Dan panasnya nggih mboten umum. Itu bagaimana kalau semakin dekat 150 juta kilometer saja masih terasa panasnya. Sebesar-besar apapun api di muka bumi ini, kalau sudah jauh nggih mboten kerasa meleh panasnya nggih. Nggih mboten panas meleh. Gunung berapi niku nggih panasnya sekian ribu derajat. Tapi nek pun 10 km nggih mboten kraos melih nggih panasnya. Kemudian makna at-takwir ini menurut para ulama tafsir ada 3 pendapat. At-takwir yang pertama itu artinya dikumpulkan satu dengan yang lainnya. Itu makna dilipat atau digulung ya, dilipat. Nah, dikumpulkan artinya matahari yang lebarnya misalkan awalnya segini dilipat, digulung. Nah, itu seperti halnya serban. Kita lihat kalau ada pakai laki-laki yang pakai serban itu kan digulung. Nah, seperti itu makna at-takwir. Kemudian ada juga yang memaknai at-takwir ini idza dzahaba dawuha atau hilang cahayanya. Cahaya matahari itu nanti pada saatnya pada hari kiamat akan hilang. Jadi makna yang ketiga at-takwir artinya dilemparkan. Sehingga 3 makna ini tidaklah bertentangan tetapi saling mendukung. Jadi tatkala nanti pada hari kiamat yang mana setiap harinya pada saat ini seluruh manusia itu melihat matahari itu selalu terbit dan terbenam, selalu bercahaya, selalu memberikan panas yang tidak pernah redup. Panasnya selalu stabil dari dulu sampai nanti akan seperti itu, tidak akan pernah redup. Tetapi atas kekuasaan Allah nanti pada saatnya pada hari kiamat Sang Pencipta matahari itu atau Allah Subhanahu wa taala akan mematikan matahari tersebut. Sehingga 3 makna tadi, ada makna yang pertama itu dilipat, makna yang kedua itu hilang cahayanya, makna yang ketiga itu dilemparkan, makna at-takwir. Sehingga ketika disatukan semua itu, tatkala matahari itu nanti dilipat kemudian dilemparkan sehingga matahari itu hilang cahayanya. Seperti itu. Dan nanti pun pada saatnya matahari dan bulan itu akan dilemparkan ke dalam neraka, menjadi salah satu
bahan bakar api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru sawrani mukawwarani finnari yaumal qiyamah." Matahari dan bulan seolah-olah seperti dua ekor banteng yang nantinya akan dilemparkan di neraka di hari kiamat. Ini menggambarkan neraka itu sangat besar karena matahari dan bulan saja masuk, berarti besarnya ya mboten keukur ya. Dan insya Allah tidak ada penelitiannya. Kalau matahari ini masih ada penelitiannya karena tampak. Neraka yang mboten sakit diteliti, mboten enten wujudnya. Sakniki nggih, mboten tampak mata. Seperti itu nggih. Jadi matahari itu dan bulan itu menjadi salah satu bahan bakar api neraka. Dan salah satu tujuan kenapa matahari dan bulan ini dimasukkan ke dalam neraka adalah sebagai bentuk penghinaan kepada kaum-kaum yang menyembah matahari. Ada nggih? Salah satunya siapa? Itu ratu yang hidup di zaman Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis. Itu adalah penyembah matahari. Itu mereka nanti akan dihinakan. Loh. Ini yang selama ini saya sembah ya masuk neraka juga. Bahkan nantinya berhala-berhala yang banyak disembah oleh orang-orang musyrik itu pun akan dimasukkan di neraka, dikumpulkan bersama mereka para penyembahnya. Nauzubillahi min dzalik. Yang selama ini menyembah jin, ya. Jin yang ada di laut, jin yang ada di pohon, jin yang ada di gunung. Mereka itu pun nanti semua akan dimasukkan ke neraka bersama para penyembahnya sebagai bentuk apa? Bentuk penghinaan para penyembahnya itu. Kenapa dahulu mereka mengingkari Al-Quran? Mengapa dahulu mengingkari Nabi Muhammad SAW? Kenapa dahulu mengingkari untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan lebih percaya kepada sesembahan-sesembahan yang seharusnya tidak disembah, dan saat ini mereka berkumpul di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya nanti bintang-bintang itu akan berjatuhan. Banyak bintang ini, kalau pas lagi terang rembulan terus bintangnya pada bersinar, kita lihat langit itu indah ya. Dan bintangnya banyak. Bintangnya sangat banyak, sangat indah. Nanti pada saatnya bintang-bintang itu akan berjatuhan ke bumi. Al-Qalbi dan Atok berkata, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, langit menurunkan hujan bintang. Jadi bintang itu akan bertaburan seperti hujan. Maka semua bintang pun jatuh ke permukaan bumi sehingga tidak tersisa di langit. Semua bintang itu akan berjatuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ada dua pendapat para ulama menafsirkan kata suyyirat ya. Di sini yang pertama, uliat minal ard wa suyyirat fil hawa, dicabut dari pasaknya lalu gunung itu terbang di udara. Nah, jadi pendapat ulama yang pertama, gunung itu nanti akan dicabut kemudian dilemparkan. Jadi gunung itu berterbangan. Nah, kondisinya seperti bumi ini seperti tidak ada gravitasinya lagi. Gunung yang sak monten ageng berterbangan. Napa mulai kula panjenengan? Alah ngombat mabit benar.
Semoga kita sudah tidak ada pada nanti hari kiamat ya. Karena sesuai akidah yang merasakan huru hara hari kiamat itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Semua orang beriman sudah dimatikan. Yang kedua, tafsir yang kedua tentang makna gunung-gunung dihancurkan itu adalah tahawwuruha an manzilatil hijarah fatakunu kasiban mahilan. Dari batu yang kokoh diubah menjadi debu yang berhamburan. Jadi awalnya gunung itu bentuknya batu kokoh, kemudian hancur menjadi debu yang berhamburan. Kenapa kok diistilahkan oleh para ulama di sini batu yang kokoh? Karena memang di Timur Tengah, di kawasan Saudi ya, gurun itu gunung-gunungnya itu batu, Bapak itu. Kalau gunung-gunung tempat kita ini kan tanah ya, pasir ya, dan bisa ditanami tumbuhan. Jadi kalau melihat gunung-gunung di sini kan ya hijau. Kalau di sana gunung itu batu, benar-benar batu. Seperti Bukit Uhud itu batu, sebesar itu batu. Bayangin batu saatnya sama. Nah, itu nanti akan hancur menjadi debu. Nah, kemudian apakah dua tafsir ini bertentangan? Tidak, Bapak Ibu. Tafsir yang pertama, gunung itu akan dicabut dan berterbangan, dihancur-hancurkan. Yang kedua, gunung itu hancur menjadi debu. Nah, sehingga tafsir ini saling melengkapi ya. Yang pertama, Allah akan mencabut gunung-gunung itu dari pasaknya. Kemudian Allah menerbangkan gunung-gunung tersebut sehingga gunung-gunung itu saling berbenturan dan hancur. Ya, kemudian terakhir gunung itu menjadi serpihan debu, bahkan sampai serpihan-serpihan itu tidak dapat dilihat seperti fata morgana. Jadi benar hancur, hilang. Oke. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 105, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa." Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Dan pada saat itu bumi akan rata, tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi gunung, rata, karena semua sudah hancur berterbangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan ayat yang keempat. Nanti kalau sudah mau isya diingatkan ya. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Apa maksudnya? Ini salah satu kedahsyatan hari kiamat, yaitu al-isyar. Al-isyar itu unta hamil, Bapak Ibu. Unta hamil. Karena memang pada masyarakat Arab dahulu, bahkan ya sampai sekarang ya, unta itu termasuk kemewahan, harta yang mewah yang dimiliki oleh seseorang. Dan unta itu sangat disayang ketika sedang hamil tua, sudah mau beranak. Panjenengan enten sing gadah sapi, Pak? Lembu. Enten, Pak? Pripun rasane nek sapi panjenengan pun meteng terus pun ajeng lahir? Semugi-mugi lahir terus sae hasilnya toh. Lah itu jenengan jogo tenanan lho sapine. Nah, seperti itulah perasaan mereka yang punya unta yang hamil yang sudah mau lahir. Ya. Unta itu hamilnya berapa bulan? 12 sampai 13 bulan. Lebih lama daripada sapi. Sapi sama dengan manusia ya Pak. Sama ya, 9 bulan ya.
Kalau unta itu 10 bulan lebih, minimal 10 bulan. Pol-polnya 13 bulan. Nah, pada hari kiamat itu mau unta itu lagi hamil apa sudah mau melahirkan, karena kekacauan hari kiamat itu manusia tidak lagi peduli. Contoh panjenengan sakniki nggih ngrumati sapi, alhamdulillah hamil. Wah, diopeni pun tiba wayahe lek ajeng kiamat. Niku jenengan pun boten mikiri sapi melih. Napa melih kok mikiri sapi? Jenengan paling nggih bojone nggih pun boten dipikiri. Kaya meh mikiri sapi. Lah luwe sayang sapi ini napa bojone, Pak? Masya Allah. Nikulah kejadian pada hari kiamat. Mungkin kalau orang sekarang katakan punya harta mewahnya nggih mobil. Mobil tiang sak niki niku umpama kebaret sithik lho. Niku dadi perkara. Saking emane. Padahal janjane nggih trimo kebaret nggih didandani saged ya. Cuma niku walah kadose kok emosine nemen lho. Direwangi nesu-nesu ya. Tapi nanti pada hari kiamat baru-baru terima kebaret. Ini mau mobilnya meh meledak nih buatan dipikiri. Nonton Bapak-bapak. Kemudian ayat kelima. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Jadi nanti pada hari kiamat seluruh binatang-binatang itu dikumpulkan ya. Di sini diterangkan al-wuhushu atau binatang-binatang liar. Nah, ini maknanya untuk keseluruhan, baik itu binatang liar ataupun binatang-binatang ternak, itu semua nanti akan dikumpulkan. Dan bahkan binatang-binatang yang sudah punah ataupun yang belum punah, yang sekarang masih ada. Jadi binatang-binatang dahulu yang sekarang sudah punah itu nanti akan dihidupkan kembali dan dikumpulkan. Nah, ini menandakan apa? Hewan, binatang yang tidak ada pertanggungjawaban hidup, yang tidak dibebani syariat, itu saja nanti bangkit dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kek napa melih kula panjenengan sing dibebani syariat, dibebani tanggung jawab nanti di akhirat, otomatis lebih pasti dibangkitkan, lebih pasti dikumpulkan. Ayat ke-6. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Jadi nanti pada saat hari kiamat lautan itu akan meluap. Bumi saat ini ada daratan dan ada lautan. Pada saatnya nanti akan ada peristiwa lautan itu meluap dan membanjiri seluruh daratan. Jadi tidak ada daratan lagi, akan terbanjiri oleh lautan. Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan air laut itu penuh ya, meluap, kemudian terjadi banjir hebat sehingga para ulama mengatakan seluruh air akan menyatu. Sebelumnya kan air ini ada air laut, ada air tawar ya. Pada hari kiamat nanti semua air itu akan menyatu, tidak ada lagi yang asin dan tawar, semuanya jadi satu. Tadi 6 ayat yang telah lalu itu adalah perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat. Selanjutnya, ayat selanjutnya akan berbicara tentang perkara-perkara yang terjadi setelah kiamat atau setelah tiupan sangkakala yang kedua. Tadi huru hara itu terjadi pada tiupan sangkakala yang pertama ya, pada ayat-ayat yang kita terangkan tadi. Kemudian ayat selanjutnya
setelah sangkakala ditiup yang kedua, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh itu dipertemukan. Jadi setelah sangkakala yang kedua, semua ruh-ruh akan dibangkitkan. Maksudnya apa? Dipertemukan, ada dua tafsiran. Tafsir yang pertama menerangkan tentang ruh-ruh itu akan dipertemukan dengan jiwanya, dengan jasadnya kembali. Jadi ketika wafat, manusia wafat, itu ruh akan terpisah dari jasad. Jasad ada di mana? Jasad di mana setelah wafat? Dikubur. Ruhnya di mana? Di alam barzakh. Alam barzakh. Barzakh itu maknanya pembatas. Pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ada alam barzakh. Nah, disinilah ruh ketika sudah wafat. Nah, nanti pada hari kiamat akan dipertemukan kembali. Insya Allah gak bakal ketukar. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman hari kiamat niku mboten keliru. Nggih. Dadi jenengan ampun bingung nek terus ruh Mas Jamal masuknya ke ruh panjenengan ke jasad lho kok benten ya. Gak mungkin. Itulah salah satu kekuasaan Allah yang akal kita tidak mampu gitu. Coba panjenengan punya apa istilahnya barang ya, misalkan barang yang dipreteli ada 100 dengan preteli 100 mic nih gini, mic nih dengan ada 100 mic dengan preteli, terus diaduk. Nah, jenengan mampu boten ngerakit meleh tapi kudu pas sing gaduk niki kudu terpasang ten mriki meleh. Niku sangat rumit padahal baru 100. Ini sangat rumit, akal kita nggak nyampe. Kecuali ditengeri, ditanda-tandanya, dikasih kode. Tapi masya Allah sekian, mungkin kalau makhluk manusia yang dari awal Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu ada berapa miliar manusia ya? Berapa triliun kalau dihitung populasinya itu. Nah, itu nanti akan bertemu kembali ruh dengan jiwa. Tafsiran yang kedua, apa maksud ruh-ruh itu akan dipertemukan? Yaitu setiap orang akan dikumpulkan dengan yang sejalan dengannya. Jadi masing-masing manusia nanti pada hari kiamat akan bergandengan bersama kelompoknya masing-masing. Orang musyrik nggih berkumpul bersama orang musyrik. Orang bertauhid berkumpul dengan orang yang bertauhid. Nggih. Jadi mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan kelompok atau golongan yang bersama-sama hari ini kita berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Kumpul kalih golongan orang-orang sing sergap ngaji, sergap jamaah. Nggih, mangke nek kita kumpul kok jenengan dereng kepanggih kula padosi. Nggih, Pak. Lho endi Mas Surya Pak dereng tinggal kecemplung ning ndi ya. Padosi nggih, Pak. Saling madosi, mangke insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan, dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang sejalan akidah keimanannya pada selama kita hidup. Ada tafsiran yang ketiga juga. Ini pendapat ulama nih, pendapat ulama. Jiwa-jiwa orang mukmin nanti akan dipertemukan dengan pasangan-pasangan di akhiratnya atau bidadari-bidadarinya. Jadi nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan seperti itu. Udah bisa?
Ya, sementara nonton nggih Bapak Ibu sampai ayat ke-7. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menambah keimanan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan kita terhadap nanti peristiwa hari kiamat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya beristighfar. Kita doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.